Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Perkenalkan, nama saya Imadi Gilang Cahya Wedaswara, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua. Dengan nomor induk mahasiswa 22748050085. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan materi teks kritik dan esai bersama kelas 12 TKR 2 SMK PGRI 2 Badung. Besar harapan saya, video pembelajaran yang saya buat dapat menjadi contoh untuk pembelajaran inovatif dan bermakna untuk guru di seluruh Indonesia. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siap. Luar biasa. Hai, luar biasa anak-anak ya. Kembali lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu anak-anak. Silakan satu orang pimpin doa, siapa? Silakan. Berdoa kepada Tuhan supaya pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, silakan duduk kembali anak-anak. Saya akan melakukan absensi terlebih dahulu, ya, dan menilai kesiapan kalian. Kira-kira kalian sudah siap belajar atau belum, ya? Yang pertama, Niki Ari, Pandi Witri Sadewi, Widya Antari. Sudah semua ya? Oke, kita akan memulai pembelajaran anak-anak ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, anak-anak, materi yang akan kita bahas hari ini itu adalah materi mengenai menilai karya melalui esai. Anak-anak ya. Jadi sebelum kita sampai ke materi itu, silakan kalian simak video yang akan saya putarkan. Oke. Dunia di tahun 2050. Bayangkan, udara saja tidak berpihak kepada kita. Kita tak bisa memilih planet, tapi masa depan bisa. Baik anak-anak, itu dia tadi video pengantar pembelajaran kali ini. Kalian tahu nggak beliau ini siapa? Tahu ya, Najwa Shihab ya. Beliau ini berprofesi sebagai apa? Membawa acara. Nah sekarang kira-kira siapa yang bisa menyampaikan kepada saya apa sih pokok-pokok hal yang disampaikan oleh Najwa di sini? Dia berbicara tahun berapa? Tahun 2050. Kira-kira 2050 apa yang terjadi anak-anak? Bencana alam. Selain bencana alam, krisis, benar. Pemanasan global. Pemanasan global termasuk bencana alam nggak? Termasuk. Ya, oke. Jadi apa yang disampaikan oleh Najwa tadi ini adalah pendapatnya dia secara pribadi. Benar nggak? Ya, ini adalah pendapatnya dia. Pendapat Najwa tadi benar nggak dia mengatakan bahwa hal ini didasari oleh data saintifik? Ada nggak dia mengatakan seperti ini? Ada ya, data saintifik. Setelah itu dia menyatakan posisinya dia tuh ada di mana. Kan gitu ya. Nah, dia menyatakan bahwa 2050 akan ada bencana alam.
akan ada krisis, akan ada pemanasan global. Ya, itu baru pendapatnya dia, dan dia perkuat lagi dengan data saintifik, gitu loh. Ya, data di alam menyatakan bahwa pemanasan global sudah mencapai titik yang tinggi. Terus kalian merasa nggak akhir-akhir ini banyak sekali bencana alam? Ngerasa ya, di Bali kan gempa kemarin. Ya, kalian ngerasain nggak? Ya, goyangnya keras ya. Oke. Data saintifik, terus posisinya itu ada di mana? Kan gitu ya. Nah, sekarang hal-hal inilah yang akan kita bicarakan ya pada pertemuan kali ini. Gambarannya adalah seperti ini. Nah, kalian harus mengetahui tujuan pembelajaran kali ini. Kira-kira tujuan pembelajarannya apa sih anak-anak? Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama, kalian akan menguraikan sistematika dan kebahasaan dalam sebuah esai yang dibaca. Lalu setelah itu, kalian akan membandingkan sistematika dan kaidah kebahasaan dalam sebuah esai yang dibaca. Pertama menguraikan, kedua kalian membandingkan. Enggak, menguraikan dan membandingkan. Menguraikan hanya satu esai dan membandingkan pasti ada dua esai. Kalian membandingkan seseorang bisa nggak satu orang? Nggak bisa, ya pasti lebih dari satu. Oke. Nah, selanjutnya untuk menilai kesiapan kalian, saya punya gerakan ice breaking. Ya, tahu ice breaking nggak? Ice itu apa? Ice breaking menghancurkan. Ya, oke. Oke. 3, 2, 1, silakan diikuti. Oke, saya akan ikut belakang. 1, 2, 3, 4. We're gonna do the monkey. Do the monkey. Monkey, monkey. Yeah, that's alright. Do the elephant. Do the elephant. Do the elephant. That's alright. We're gonna jump to the front and back. Jump to the front and back. Come on and jump to the front and back. That's alright. Now to the tiger. To the tiger. The tiger, tiger. That's alright. Jump to the front and back. Jump to the front and back. Come on and jump to the front and back. Yeah, that's alright. We're gonna do the monkey. Do the monkey. Do the elephant. The tiger, tiger. Oke, tepuk tangan anak-anak. Oke, setelah rasanya kalian sudah mulai bersemangat anak-anak ya. Jadi saya akan melanjutkan pembelajaran. Nah, setelah tadi ice breaking, kalian harus mengetahui lini masa pembelajaran anak-anak ya. Kira-kira pembelajaran kali ini itu timelinenya seperti apa? Yang pertama, di hari pertama kalian akan menguraikan sistematika dan membandingkan sistematika. Itu yang akan kita lakukan hari ini anak-anak ya. Di hari selanjutnya kalian akan mendesain sebuah teks esai melalui pembuatan kerangka teks esai. Lalu di hari ketiga kalian akan menciptakan sebuah teks sesuai dengan memperhatikan sistematika dan kaidah kebahasaan. Sebelum kalian menguraikan dan membandingkan, kalian harus mengetahui materinya terlebih dahulu. Oke. Struktur teks kritik atau esai sebenarnya sederhana anak-anak ya. Struktur teks kritik atau esai yang pertama itu adalah tesis. Bener nggak? Tesis. Setelah itu argumentasi. Setelah argumentasi ada yang namanya penegasan. Nah, tesis ini isinya apa anak-anak? Isinya adalah fakta
fakta-fakta. Fakta-fakta mengenai apa? Mengenai hal atau objek yang akan dibahas. Lalu argumentasi, namanya juga argumen, ini adalah rangkaian pendapat yang pada nantinya diperkuat dengan pendapat ahli. Lalu penegasan ulang, ini adalah pernyataan posisi kalian. Kira-kira posisi kalian ada di mana sih? Kayak tadi ya, kalian tim bubur diaduk atau bubur dipisah gitu dulu. Ya, kalau kalian bubur diaduk, kira-kira argumentasinya apa? Apakah lebih enak dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, penegasan ulang itu posisi kalian letaknya di mana. Tesis itu adalah fakta-fakta, argumentasi itu pendapat, penegasan ulang itu adalah peletakan posisi kalian. Ya, untuk sistematika bisa dipahami nggak? Bisa. Oke, kita langsung ke kaidah kebahasaan. Ya. Nah, kaidah kebahasaan yang pertama, dia menggunakan ungkapan penilaian. Kalian pernah menilai seseorang nggak? Pernah menilai Pak Joko? Pernah. Pak Joko kira-kira kayak gimana? Wajahnya ramah nggak? Ramah nggak? Ramah, ya. Kalau Pak Pasak, wajahnya ramah nggak? Sangat ramah, ya. Oke. Kalau Pak Swastika? Oke, itu adalah penilaian kalian. Setelah itu ada yang namanya kata kerja mental. Kata kerja mental sama kata kerja material. Benar, kata kerja mental saya kasih contoh memikirkan. Kata kerja material saya kasih contoh memukul. Kira-kira siapa yang bisa membedakan memikirkan sama memukul itu apa sih bedanya? Bergerak sama tidak bergerak, ya. Oke, kalau misalkan yang bergerak itu pasti material. Apakah yang bergerak sudah pasti material? Yang tidak bergerak sudah pasti mental? Ya, dari tadi saya mikirin kamu, kelihatan nggak? Apakah orang memikirkan itu bergerak? Tidak, ya. Maka dari itu memikirkan, mencintai, menyayangi itu masuk ke kata kerja mental. Kalau memukul, ya. Kalau kamu saya pukul kelihatan nggak? Kelihatan, ya. Maka itu disebut kata kerja material. Setelah itu ada fakta pendukung. Nah, fakta. Kira-kira bisa nggak menentukan fakta sama opini? Bisa. Tadi pagi saya melakukan pembersihan, itu fakta atau opini? Sebentar lagi saya akan makan lalu merokok di Taman Ayun. Fakta atau opini? Opini, ya. Fakta itu selalu hal yang sudah terjadi, sedangkan opini itu adalah hal yang belum terjadi. Ya. Lalu setelah itu ada yang namanya istilah teknis. Nah, untuk membantu kalian memahami istilah teknis, saya punya istilah yang sekarang silabus. Silabus, terus saya punya kata WhatsApp. Lalu saya punya kata virus. Lalu saya punya kata diagnosa atau diagnosis. Silabus itu istilah teknis apa bukan? Teknis? Iya, benar. Hanya digunakan pada bidang pendidikan. WhatsApp. Kenapa tidak? Digunakan pada banyak bidang. Kalau virus? Tidak, benar digunakan pada. Kalau diagnosis? Iya, tidak juga. Ya. Dalam istilah IT bisa mendiagnosis kerusakan kan? Iya, berarti istilah teknis hanya digunakan pada satu bidang tertentu. Ya. Oke, ada lagi yang belum? Fakta sudah, kata kerja sudah, dan lain sebagainya sudah. Ya, kira-kira untuk dua hal ini ada pertanyaan nggak? Tidak ada, ya. Oke, lalu sekarang apa yang mesti kalian lakukan? Kalian akan saya bagi menjadi beberapa kelompok anak-anak ya. Nah, sebelum kalian kembali ke kelompok, saya akan membagikan LKPD. Ya, sebelumnya saya akan jelaskan dulu. Di LKPD ini isinya apa sih? Ya, kalian harus mengerjakan pertemuan pertama saja. Di pertemuan pertama ada 3 proyek anak-anak ya. Yang pertama di sini ada barcode, kalian scan, lalu kalian analisis berdasarkan sistematika, lalu kaidah kebahasaan. Nah, untuk proyek ketiga ini kalian
kembali akan memindai sebuah barcode, lalu kalian melakukan perbandingan antara teks esai 1 dan teks esai ke-2. Ya, kira-kira bisa dipahami nggak sampai sana? Bisa ya. Nanti kalau misalkan ada kendala, entah itu pada scan barcode, entah itu pada pengerjaan, silahkan nanti sampaikan kepada saya. Ya, nanti saya akan membimbing kalian supaya ini bisa selesai. Ya, oke. Silakan kalian membagi kelompok, nak. Silakan bagi kelompok sendiri. Silakan bangun. Oke, saya akan membagikan LKPD kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya. Baik, silakan dikerjakan diskusi sama kelompok kalian. Ketika ada masalah, silakan sampaikan kepada saya. Saya akan ke kelompok kalian dan membimbing kalian. Silakan dikerjakan. Sudah sampai proyek ke-2. Ya. Berapa dapat kalimat selesai berapa? 1. Ya. Fakta dapat 1. Istilah teknis 1 dan 6. Apa aja dulu? Apa? Tiru apa? Kan boleh 1 sama 6. Oh, ada 2. Hiruk pikuk itu kata dibilang silakan dilanjutkan ya. Oke, kelompok 3 sudah sampai di silakan. Ini ada pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama untuk X1 ke mana? Coba scan tuh belasan dari luar. Dia sudah memenuhi semua ingat udah bagus. Kalau misalkan sudah ini sudah saminya dulu, saminya tapi sudah itu sudah gampang kan? Oke, kelompok 2 udah ini ya, sudah dipahami kan gimana caranya buatnya? Sudah ya, jadi nggak masuk akal. Pertanyaan satu tolong, dua tolong, tiga tolong. Nanti kalian mutilasi seperti ini LKPD saya itu susun lagi ya, jangan bingung saya. Ya, udah gampang. Yang penting dijadiin 1 aja dan nggak ada yang hilang, biar nilai-nilainya hilang juga. Ya. Terakhir kelompok ke-1 sudah masuk ke mana? Oh, kan kita masuk saya. Kelompok 4 bisa meniru kelompoknya mereka ya, dibagi tugasnya. Kalian kan baru sampai di proyek 2. Proyek 3 belum kan? Ya, kelompok proyek ketiga silakan teman yang lain suruh buat biar gampang. Ya, karena waktu sudah efek sekali. Lumayan efek. Efek banget. Bagus. Oke anak-anak, kita akan mulai untuk presentasi.
Baik, anak-anak, presentasi kita mulai. Saya persilakan kelompok 1 untuk memulai presentasi. Halo semua, di sini kita akan presentasikan tentang menganalisis sistematika agen kebahasaan Kriti atau SI. Nah, sebelumnya perkenalkan dari kelompok kami. Yang pertama yaitu Ide Gopinda Adi Utama, Kadek Niti Arin Prasetya, dan saya Putu Wirawati, Nyoman Agus Wiradi Tuna, dan Iwayan Mertasedani. Nah, ini materinya akan dijelaskan oleh Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang menguraikan sistematika dan pembahasan dalam sebuah esai yang dibaca. Nah, dari struktur tesis itu kami mendapatkan paragraf ke-1 dan ke-4. Dan jika ya struktur yang argumentasi itu kami mendapatkan paragraf 2 dan 3. Dan struktur yang ketiga yaitu penegasan ulang itu kami mendapatkan 6 dan 7. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan tentang kaidah bahasanya. Yang pertama yaitu pernyataan persuasif yang dimana kami mendapatkan dalam paragraf kelima yang berbunyi yang saya temui di sini adalah yang adalah ketersediaan hiburan tanpa batas. Nah, yang kedua itu adalah fakta yang dimana kami menemukan di paragraf kedua yang berbunyi dan pasar adalah kota yang bersih. Yang ketiga adalah istilah teknis yang kami menemukan di paragraf kelima yang berbunyi sekedar say hello. Yang kelima adalah kata kerja yang dimana kami menemukan di paragraf kedua yang berbunyi adalah berjuang. Nah, jadi itu saja dalam kegiatan pertama, dan di sini dalam kegiatan kedua akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Gopinda. Kegiatan kedua membandingkan sistematika dan kaidah kebahasaan dalam sebuah esai yang dibaca. Nah, pertanyaan yang ke-1 adalah apakah teks artikel sudah memenuhi sistematika atau struktur teks esai? Teks esai 1 sudah memenuhi sistematika. Ya, pertanyaan kedua, apakah dalam teks esai sudah berisi seluruh kaidah kebahasaan yang ditentukan? Jika kurang, apa saja kaidah kebahasaan yang tidak ada? Ada yang kurang. Yang kurang adalah pernyataan persuasif. Dan 3, apakah kaidah kebahasaan yang dominan terdapat dalam artikel tersebut? Adalah kata kerja. Nah, tes yang kedua, tes esai yang kedua, nomor 1 sudah memenuhi sistematika. Yang kedua, jika kurang apa saja kaidah kebahasaan yang tidak ada adalah fakta. Yang pertanyaan ketiga, pernyataan persuasif. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Oke, siapa yang bertanya? Oke, silakan. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya, apa kaidah kebahasaan yang paling dominan yang kalian temukan dalam teks esai tersebut? Oke, yang paling dominan ya. Kaidah kebahasaan yang paling dominan yang kami temukan adalah penggunaan verba. Ya, penggunaan kata kerja ya. Memang di mana-mana pasti kata kerja yang paling dominan ya. Soalnya dalam kalimatnya pasti ada kata kerjanya kan. Oke, kelompok lain ada pertanyaan lagi nggak? Nggak ada ya. Oke, silakan kelompok 1 untuk menutup presentasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kelompok ke-2 untuk mempresentasikan. Ya, silakan mulai. Selamat pagi teman-teman. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan menganalisis sistematika dan kaidah bahasa detektif atau esai. Sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri. Dari saya yaitu nama saya Nopal Santosa dari kelas 3B. Dan adalah dilanjutkan Kadek Pandi Witi, lalu diikuti Putu Sweta Atawan, Ibu Sri Kade Sukasedana, Imade serta Buddha Adana. Kegiatan 1, menguraikan sistematika dan kebahasaan dalam sebuah esai yang dibaca. Nomor 1 itu tesis. Kami menemukan tesis pada paragraf 1 dan 4. Dilanjutkan dengan argumentasi yang kami temukan pada paragraf 2, 3, dan 5. Lalu yang terakhir yaitu penegasan ulang yang kami temukan
pada paragraf 6 dan 7. Lalu dilanjutkan dengan kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks esai tersebut, yaitu yang pertama pernyataan persuasif yang kami temukan pada paragraf 7 yang berbunyi bantu saya untuk hidup yang lebih baik. Lalu yang kedua itu fakta yang kami temukan pada paragraf 4. Harga yang berbunyi harga beli lumayan tinggi. Lalu lanjut ke istilah teknis yang kami temukan pada paragraf 5 yang berbunyi saya kelo dengan teman-teman. Lalu lanjut ke kaidah bahasanya saya yaitu kata kerja yang kami temukan pada paragraf 5 juga, yaitu melihat dan mengeluarkan. Lalu kami akan dilanjutkan kembali oleh teman saya itu Sri Darmawan. Kedua, membandingkan sistematika dan kaidah kebahasaan dalam sebuah esai yang dibaca. Teks esai 1 yang sudah memenuhi sistematika dan teks esai 2 sudah memenuhi sistematika. 2. Teks esai 1 belum berisi seluruh kaidah kebahasaan yaitu kurang istilah teknis, dan teks esai 2 belum berisi seluruh kaidah kebahasaan kurang pernyataan persuasif dan istilah teknis. Teks esai 1 yaitu kaidah kebahasaan yang dominan yaitu kata kerja, dan teks esai 2 kaidah kebahasaan yang dominan dan kata kerja. Oke, sudah ya. Silakan, ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Kira-kira dari dua artikel tersebut, yang mana yang membuat informasi lebih banyak? Yang membuat informasi lebih banyak terdapat pada teks esai kedua. Oke, jadi teks esai kedua lebih banyak ya. Oke, kira-kira ada pertanyaan lagi anak-anak? Tidak ada ya. Oke, silakan dibuka untuk kelompok kedua. Sekian dari kelompok kami. Sekian saja dan terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Last, kelompok terakhir. Silakan kelompok 4. Selamat pagi teman-teman semua. Di sini saya akan presentasikan hasil dari kerja dari kelompok 4. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Untuk yang pertama, Ibu Menteri Widya Mulyana nomor 16 dan Ibu Kasar Biasa nomor 24. Ini kadet Dwi Prasidjawati nomor 12. Lalu Timade Dewi Widyawati Dewi nomor 11. Untuk materi selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya. Kegiatan pertama, menguraikan sistematika dan kebahasaan dalam sebuah esai yang dibaca. Nomor 1, tesis, paragraf ke-1. Yang kedua ada argumentasi, paragraf ke-2, 3, 4, dan 5. Yang ketiga ada penegasan ulang, paragraf ke-6 dan 7. Analisis utama yaitu analisis sistematika. Analisis yang kedua yaitu menganalisis kaidah kebahasaan. Yang satu, pernyataan persuasif terdapat pada paragraf 6. Ini kalimat memberikan kehidupan yang lebih baik, memberikan pelajaran berharga, dan juga memberikan suatu proses pendewasaan diri. 2. Fakta terdapat pada paragraf 1, di mana letaknya pada ikat pekat, bau kekerasan, ketidakramah untuk suatu yang baru pun sangat sering saya jumpai. 3. Istilah teknis terdapat pada paragraf 1, berada di bagian utara yang berpelosok dari hidup itu. 5. Kata kerja terdapat pada paragraf 1. Lihat garis kecilnya menggunakan toga dan menyandang gelar sebagai sarjana pendidikan bahasa Inggris. Membandingkan sistematika dan kaidah kebahasaan dalam sebuah esai yang dibaca. 1. Apakah teks artikel sudah memenuhi sistematika atau struktur teks esai? Teks 1 sudah dan teks 2 juga sudah. 2. Apakah dalam teks esai sudah berisi seluruh kaidah kebahasaan yang ditentukan? Jika kurang, apa saja kaidah kebahasaan yang tidak ada? Teks 1 tidak, kurang istilah teknis. Sedangkan teks 2 sudah. 3. Apakah kaidah kebahasaan yang dominan terdapat dalam artikel tersebut? Keduanya dominan dalam kata kerja. Oke, ada pertanyaan nggak? Oke, ini dari kelompok 1. Silakan. Nah, tapi dari kelompok 1 tadi disebutkan bahwa menabur adalah
tingkah laku, tapi menurut kami itu adalah verba material. Terima kasih. Baik, nanti akan kami revisikan kembali. Revisi kembali ya, cermati kembali. Oke, ada tanggapan lain nggak dari kelompok lain? Tidak ada. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok. Dan kembali ke tempat duduk masing-masing. Oke, karena tidak ada yang bertanya lagi, saya tutup dengan kami. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing anak-anak ya. Atur lagi kursi yang di depan, silakan bawa ke belakang kembali. Oke, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Silakan hadap ke depan lagi anak-anak ya. Setelah tadi kita mempresentasikan apa yang sudah kalian kerjakan, ya. Sekarang siapa yang bisa menyimpulkan apa sih yang sudah kita pelajari hari ini? Siapa? Silakan. Mengembangkan sebuah kerangka menjadi teks esai harus memperhatikan struktur dan teks kebahasaan yang digunakan. Oke, ya kita harus memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Terima kasih, silakan duduk. Kita kasih tepuk tangan untuk temannya. Baik, kita akan melaksanakan evaluasi anak-anak ya. Saya akan mengirimkan link ke teman kalian. Silakan untuk langsung mengerjakan. Ya. Oke, lihat HP kalian, silakan dikerjakan ya. Beberapa menit. Lihatin aja HP-nya. Oke. Baik, 21 orang sudah masuk jawabannya pada saya anak-anak ya. Jadi nilai tertinggi dan nilai terbaik diraih oleh Govinda Adi Utama ya. Kita kasih tepuk tangan untuk temannya. Baik, untuk terakhir ya kita akan merefleksi pembelajaran kali ini. Kira-kira kalian ada kendala nggak? Apa yang menjadi kendala atau hambatan kalian dalam pembelajaran kali ini? Siapa yang ingin menyampaikan? Silakan. Saya kesulitan mengembangkan kerangka menjadi teks. Sebaiknya kita belajar di luar saja supaya lebih bisa berimajinasi, Pak. Oke, ya, oke. Mungkin pertemuan selanjutnya nanti kita akan belajar di luar anak-anak ya. Baik. Pada pertemuan selanjutnya ya. Nah, kalian bisa lihat timeline pembelajarannya. Hari pertama kita sudah menyelesaikan. Ya, di hari kedua pertemuan selanjutnya kita akan mendesain sebuah teks esai melalui pembuatan kerangka teks esai. Ya, nanti di pertemuan ketiga baru kita menciptakan sebuah teks dengan memperhatikan sistematika dan kaidah kebahasaan. Ya, jadi dipersiapkan karena proyek-proyek selanjutnya tantangannya lebih besar. Oke, jadi anak-anak sebelum kita pulang, ya ada pertanyaan lagi nggak sebelumnya? Tidak ya? Baik, sebelum kita pulang, kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan pimpin doa sekali lagi. Teman-teman, marilah kita berdiri sejenak. Berdoa kepada Tuhan, berterima kasih karena pembelajaran hari ini berjalan dengan baik menurut agama dan
masing-masing berdoa. Doa selesai. Oke, silakan duduk. Jika tidak ada pertanyaan, pembelajaran hari ini saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Siap. Luar biasa. Oke.